Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan bisnis plan kami dengan judul Kara Coffee. Baik, sebelum kami mempresentasikan, mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iputu Bagus Wahyu Satriawan Seraya dengan NPM 091. Kemudian teman saya Ikadek Dwi Purnanita dengan NPM 076. Selanjutnya adalah Iputu Agung Arta Santana dengan NPM 080. Selanjutnya Nikadek Wiwin Trisna Dewi NPM 082. Dan yang terakhir Kadek Ayu Prita Satya Dewi dengan NPM 118. Untuk presentasi pertama akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Kadek Dewi Purnanita, NPM 076. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi usaha kami. Visinya yaitu mengenalkan konsep coffee shop yang menyediakan berbagai jenis kopi dan olahan kopi unik yang berbeda dari yang lain. Misinya yaitu yang pertama, membangun bisnis coffee shop dengan modal yang tidak terlalu besar. Yang kedua, menjual produk kopi lokal Indonesia. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan baru lewat perekrutan karyawan. Yang keempat, menjual kopi dengan mempertahankan cita rasa yang tidak pernah berubah. Yang kelima, membuat olahan kopi dengan variasi yang unik. Yang terakhir, menetapkan harga kopi yang tidak terlalu mahal dan ramah kantong bagi semua kalangan. Baik, selanjutnya yaitu tujuan usaha yang kami buat, yaitu yang pertama, mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam kopi yang sangat melimpah di Indonesia. Yang ketiga, memupuk jiwa kewirausahaan bagi generasi milenial. Yang keempat, memasarkan produk ke semua kalangan khususnya mahasiswa. Selanjutnya, deskripsi usaha. Jenis usaha yang kami jalankan bergerak bidang food and beverage. Kara Coffee Shop merupakan nama usaha yang dipilih sebagai branding produk ini. Nama ini berasal dari kata Astungkara yang memiliki arti semoga terjadi atas kehendaknya. Selanjutnya, profil usaha. Nama pemilik, Dwi Purnanita, Agung Arta, Wiwin, Satria, Prita. Nama usaha, Kara Coffee Shop. Jenis usaha, minuman. Alamat usaha, Jalan Tukat Matahari nomor 20, Banjar, Bali. Nomor HP 081 522 255 61. Email karacafe10@gmail.com. Jumlah tenaga kerja 3 orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pemasaran. Rencana pemasaran yang ke-A itu adalah pelanggan. Yang pertama, target pasar yang dituju oleh coffee shop adalah seluruh masyarakat lokal maupun asing, mulai dari kalangan remaja hingga dewasa. Pelanggan coffee shop dapat bervariasi tergantung pada jenis coffee shop dan produk yang ditawarkan. Pelanggan coffee shop perseorangan dapat mencangkup peminum kopi reguler, peminum kopi spesialis, pengunjung coffee shop, dan pembeli kopi untuk dibawa pulang. Pelanggan coffee shop juga dapat mencangkup remaja, mahasiswa, pekerja kantoran, dan wisatawan. Terus yang kedua itu adalah motivasi membeli kopi dari pelanggan dapat bervariasi tergantung pada jenis coffee shop dan produk yang ditawarkan. Yang pertama, itu adalah suasana yang nyaman. Artinya, pelanggan mencari coffee shop dengan suasana yang nyaman dan ramah untuk bersantai atau bekerja sambil menikmati kopi. Terus yang kedua, itu adalah menghilangkan kejenuhan. Artinya, pelanggan mencari coffee shop sebagai tempat untuk menghilangkan kejenuhan dan stres dari rutinitas sehari-hari. Yang ketiga, itu adalah rasa kopi. Pelanggan mencari jenis kopi yang sesuai dengan selera mereka, baik itu kopi sederhana maupun kopi spesialis. Yang keempat, itulah pengalaman unik. Artinya, pelanggan mencari pengalaman kopi yang lebih unik dan berkualitas tinggi, seperti kopi spesialis dengan rasa yang kompleks. Terus yang terakhir, yang kelima, itu adalah tempat nongkrong. Artinya, pelanggan mencari coffee shop sebagai tempat untuk berkumpul dengan teman atau keluarga.
Yang ke B itu adalah luas pasar dan lokasi usaha. Yang pertama, lokasi yang kami pilih untuk mendirikan coffee shop tersebut itu berada di kawasan Panjer. Terus yang kedua, lokasi usaha yang kami pilih sudah sangat sesuai karena berada di sekitar kampus dan mudah diakses oleh semua orang, serta wilayah tersebut padat oleh aktivitas. Terus yang ketiga, lokasi usaha yang kami pilih memiliki keunggulan yaitu dekat dengan kampus dan mudah diakses oleh orang-orang. Terus yang terakhir dan yang keempat, itu adalah lokasi usaha yang kami pilih sekarang ini apakah dekat dengan fasilitas atau sarana penunjang seperti jalur kendaraan umum, telepon, bank, kawasan usaha atau pasar, dan sebagainya. Usaha yang akan kita buat tentunya dekat dengan jalur kendaraan umum dan dekat dengan ATM untuk pelanggan melakukan penarikan tunai. Dan kami juga akan menyediakan pembayaran dengan mesin IDC. Yang ke C itu merupakan volume penjualan dan persaingan. Yang pertama, rencana volume penjualan tahun pertama. Rencana volume penjualan tahun pertama, produk yang pertama itu adalah cappuccino dengan jumlah 1440 dengan harga 25.000 per unit dengan jumlah 36 juta. Terus yang kedua itulah ada americano dengan jumlah 1440 dengan harga 25.000 per unit dengan jumlah 36 juta. Terus yang ketiga itulah matcha latte dengan jumlah 1440 dengan harga 25.000 per unit dengan jumlah 36 juta. Terus yang keempat adalah coklat latte dengan jumlah 1440 dengan harga 25.000 per unit dengan jumlah 36 juta. Terus yang terakhir itu ada karamel macchiato dengan jumlah 1440 dengan harga 25.000 per unit dengan jumlah 36 juta. Terus yang kedua, persaingannya adalah pedagang kecil seperti coffee shop lokal lain yang berada dalam jarak yang relatif dekat. Persaingan terjadi jika coffee shop menawarkan produk yang sama dengan pelayanan pelanggan yang sama. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan volume penjualan dan persaingan. Yang ketiga, keunggulan dari pesaing-pesaing lainnya. Pertama, coffee shop yang kami miliki berada di tempat yang strategis dekat dengan universitas, daerah perkantoran, dan berada di pusat keramaian. Karena lokasi yang baik dapat memberikan aksesibilitas yang lebih besar kepada pelanggan. Selanjutnya, memberikan kualitas produk yang baik, misalnya biji kopi yang dipilih secara khusus, campuran kopi yang eksklusif. Selanjutnya, memberikan desain interior yang menarik, suasana yang nyaman, dan pelayanan yang ramah. Selanjutnya, menawarkan atau menyediakan fasilitas tambahan seperti ruang kerja, wifi gratis, ataupun ruang berkumpul yang nyaman. Yang keempat, keunggulan dari coffee shop. Seperti yang sudah disebutkan tadi, keunggulan yang kami miliki lokasi yang strategis, harga yang terjangkau, dan memiliki ciri khas rasa. Selanjutnya, bagian D yaitu strategi pemasaran. Pertama, wilayah pasar yang kami sukai yaitu dekat dengan kampus, pusat keramaian, serta pusat perkantoran. Yang kedua, berisikan tabel 2 atau metode promosi yang kami lakukan. Promosi yang kami lakukan melalui sosial media ada 2 yaitu Instagram dan Facebook. Dengan biaya promosi per tahunnya 500.000 dan jumlah orang yang dijangkau 1.000 orang. Yang ketiga, langkah-langkah yang akan kami lakukan dalam 2 bulan mendatang untuk menarik calon pelanggan adalah dengan memberikan diskon serta promosi yang menarik. Selanjutnya, 3. Rencana produksi, manajemen, dan personalia. Bagian A. Proses produksi khusus usaha pengelolaan. Pertama, unit produk yang dihasilkan 20 unit sekali proses. 2. Lama waktu yang diperlukan sejak membeli bahan sampai produk dijual itu selama 2 hari. Yang ketiga, selanjutnya ada tabel 3 yang berisi rincian bahan baku serta bahan penolong yang kami gunakan. Yang pertama, ada biji kopi Arabica, jumlah yang dibutuhkan itu 500 gram, harga beli persatuan 125.000, jumlah total rupiahnya 63.000 rupiah. Yang kedua, biji kopi Robusta, jumlah yang dibutuhkan 500 gram, harga beli persatuan 130.000, jumlah total rupiahnya 75.000 rupiah. Yang ketiga, green tea powder,
Jumlah yang dibutuhkan 1 kg, harga beli persatuan 150.000, jumlah total rupiahnya 150.000 rupiah. Yang keempat, coklat powder, jumlah yang dibutuhkan 1 kg, harga beli persatuan 120.000, jumlah total rupiahnya 120.000 rupiah. Yang kelima, ada fresh milk, jumlah yang dibutuhkan 5 pieces, harga beli persatuan 20.000, jumlah total rupiahnya 100.000 rupiah. Yang keenam, gula, jumlah yang dibutuhkan 1 kg, harga beli persatuan 12.000 rupiah, jumlah total rupiahnya 12.000 rupiah. Yang ketujuh, whipped cream, jumlah yang dibutuhkan 2 pieces, harga beli persatuan 45.000, jumlah total rupiahnya 90.000 rupiah. Yang kedelapan, ada cup, jumlah yang dibutuhkan 20 pieces, harga beli persatuan 1.000, jumlah total rupiahnya 20.000 rupiah. Yang kesembilan, ada sedotan, jumlah yang dibutuhkan 20 pieces, harga beli persatuan 50 rupiah, jumlah total rupiahnya 1.000 rupiah. Dengan total hasil semuanya itu 631.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Iputu Bagus Wahyu Satriawan Seraya, NPM 091. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana produksi manajemen dan personalia. Selanjutnya nomor 4 adalah setiap kali proses produksi, upah tenaga kerja yang harus dibayar adalah sebesar bila upah dibayar dengan tarif upah per hari kerja. A. Jumlah peserta atau jumlah pegawai sebanyak 3 orang. B. Upah per orang setiap hari kerja adalah 60.000. C. Lama bekerja sekali produksi adalah 8 jam per hari. Jadi, upah yang harus dibayar sekali proses produksi sebesar A dikali B dikali C adalah Rp180.000. Selanjutnya nomor 5, pemasok biji kopi. Pemasok biji kopinya adalah Kopi Indonesia. Kemudian pemasok peralatan kafe adalah Cafe and Coffee Shop Supplies. Kemudian Bali bubuk kopi, bubuk coklat, yaitu dipasok oleh Bali Powder Shop. Nomor 6, berapa banyak bahan yang dibeli untuk setiap kali membeli dan bagaimana sistem pembayarannya. Banyak bahan adalah 9 bahan dengan sistem pembayaran tunai yaitu sebesar Rp631.000. Baik, selanjutnya adalah penjelasan tentang mesin dan peralatan yang dibutuhkan untuk berusaha. Seperti yang dilihat pada tabel, kami membutuhkan alat-alat seperti 1. Mesin espresso, 2. Grinder, 3. French press, 4. Pour over, 5. Vietnam drip, 6. Skill, 7. Milk frother, 8. Espresso glass, 9. Portafilter, 10. Temper, 11. mug, 12. spoon, yang ke-13 cake showcase, yang 14 komputer, yang ke-15 invoice printer, 16 wifi router, 17 lemari, 18 meja, 19 kursi, 20 lampu gantung, dan yang terakhir 21 adalah blender. Dan juga bisa dilihat di pada ada tabel di mana kita juga ada beberapa jumlah unit dan juga harga beli per unit dari mesin yang kita gunakan beserta nilai total yang kita butuhkan untuk jumlah dari total mesin yang kita butuhkan. Baik, selanjutnya adalah yang ke B, yaitu manajemen dan personalia. Seperti dilihat pada tabel, di sini ada rincian data pribadi karyawan, yaitu yang pertama, nama karyawan adalah KD Ayu Prita Satya Dewi, perempuan dengan umur 19 tahun, dengan ijazah terakhir adalah SMK, memiliki keahlian servis dan tugas sekarang adalah sebagai waitress. Kemudian, yang kedua adalah Kadek Dwi Purnandita, laki-laki, dengan umur 19 tahun, dengan ijazah terakhir yaitu SMA, yang memiliki keahlian servis, dan tugas sekarang adalah sebagai waiter. Selanjutnya adalah, karyawan selanjutnya adalah dengan diri saya sendiri, yaitu Iputu Bagus Wahyu Satriawan Seraya, laki-laki, dengan umur 19 tahun, memiliki ijazah terakhir SMK, dengan memiliki keahlian barista, dan tugas sekarang adalah sebagai barista. Selanjutnya yang kedua adalah keterampilan khusus. Keterampilan khusus yang dimiliki oleh karyawan kami adalah yang pertama ada barista yang diperoleh pada tahun 2021. Kemudian yang kedua, servis diperoleh tahun 2021. Selanjutnya yang ketiga, keterampilan yang perlu ditingkatkan adalah keterampilan barista dan juga latte art. Yang keempat,
Karena proses manajemen yang sudah kita terapkan sudah dijalankan dengan baik dan maksimal, kita juga melakukan survei di lokasi usaha yang kita gunakan. Maka dari itu, kita yakin manajemen yang sudah kita terapkan akan berhasil. Sekian dari presentasi saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas rencana keuangan. Yang pertama ada jumlah modal tetap terdiri dari yang pertama ada sewa tempat sebesar Rp1.200.000, yang kedua ada biaya listrik sebesar Rp300.000, yang ketiga ada mesin dan peralatan sebesar Rp18.815.000, yang keempat ada perlengkapan administrasi sebesar Rp1.000.000, yang kelima ada kendaraan untuk usaha sebesar Rp50.000, yang keenam ada wifi sebesar Rp150.000, yang ketujuh ada biaya air sebesar Rp90.000, yang ke-8 ada biaya promosi sebesar Rp1.000.000. Jadi jumlah totalnya adalah Rp22.605.000. Lalu yang kedua ada kebutuhan modal kerja. Yang A ada pembelian barang dagangan tunai per hari sebesar Rp300.000. Yang B ada pembayaran utang per hari yaitu Rp0. Yang C ada pengeluaran untuk ongkos-ongkos per hari sebesar Rp50.000. Jadi jumlah pengeluaran per harinya adalah Rp350.000. Lamanya saat membeli barang hingga dijual dan memperoleh pembayaran tunai adalah 2 hari. Lalu kebutuhan modal kerjanya adalah Rp700.000. Yang C ada kebutuhan modal secara keseluruhan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada modal tetap sebesar Rp22.605.000. Lalu yang kedua ada kebutuhan modal kerja sebesar Rp50.000. Yang ketiga ada jumlah modal adalah Rp22.655.000. Lalu yang keempat ada jumlah modal yang telah dimiliki adalah Rp50.000. Yang kelima jumlah kekurangan modal yaitu Rp0. Lalu yang D ada kebutuhan modal pinjam modal sebesar. Lalu yang pertama ada kemampuan untuk membayar kembali, yang kedua ada tingkatan bunga yang diinginkan, yang ketiga ada kemampuan membayar angsuran pokok per bulan, yang keempat ada jaminan yang dimiliki, yang kelima ada nilai jaminan. Baik, berikutnya ada penentuan harga pokok. Tentukanlah harga pokok dan harga jual untuk masing-masing produk atau jasa Anda dalam tahun ini. Lalu yang pertama ada harga pokok penjualan atau HPP untuk usaha dagang. Yang A ada perhitungan HPP untuk 1 periode. Yang B ada sediaan barang dagangan awal bulan sebesar Rp1.000.000. Yang C ada pembelian barang dagangan per bulan baik tunai maupun kredit sebesar Rp9.000.000. Yang D ada ongkos-ongkos pembelian per bulan sebesar Rp50.000. Yang E ada sediaan barang dagangan akhir bulan sebesar Rp500.000. Yang F ada harga pokok penjualan selama 1 bulan adalah sebesar Rp9.550.000. Lalu yang F ada perhitungan rugi laba per bulan. Yang pertama ada penjualan per bulan tunai dan kredit sebesar Rp15.000.000. Yang kedua ada biaya produksi atau HPP sebulannya sebesar Rp9.550.000. Yang ketiga ada laba dari penjualan sebesar Rp5.450.000. Yang keempat ada biaya pemasaran per bulan, ada biaya promosi per bulan yaitu sebesar Rp40.000. Ada yang B ada ongkos angkut penjualan sebesar Rp10.000. Yang C gaji salesman per bulan itu Rp0. Lalu ada biaya perjualan per bulannya adalah Rp50.000. Yang pertama ada biaya administrasi dan umum per bulannya yaitu Rp10.000.
Yang kedua ada biaya usaha per bulan, yaitu ada sebesar 60.000. Ada laba usaha per bulan, yaitu 5.390.000. Biaya lain-lain per bulan sebesar 50.000. Pendapatan lain per bulan yaitu sebesar 500.000. Laba bersih per bulan sebesar 5.840.000. Selanjutnya ada tingkat pengembalian modal, yaitu Rp5.840.000 dibagi Rp70.646.000 dikali 100% sama dengan 8,26%. Lalu berikutnya ada titik impas, biaya tetap per bulan. Yang pertama ada gaji pegawai per bulannya sebesar Rp4.680.000. Yang kedua ada beban penyusutan per bulan yaitu sebesar Rp500.000. Yang ketiga ada biaya listrik per bulan sebesar Rp300.000. Yang keempat ada biaya promosi per bulan sebesar Rp1.000.000. Lalu yang kelima ada biaya tetap lainnya per bulan sebesar Rp9 juta. Yang keenam ada jumlah biaya tetap total adalah Rp15.480.000. Lalu yang ketujuh ada jumlah biaya variabel 15.000 sebesar Rp25.000. Yang ke-8 ada margin laba per unit produk adalah harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit sebesar Rp10.000. Lalu ada titik impas dalam 1 bulan sebesar yaitu 1.548 produk. Lalu ada titik impasnya menjadi Rp1.548.000. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Mohon maaf jika presentasi kelompok kami kurang sempurna, karena yang sempurna adalah dulu kita yang pernah bersama. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan, karena kita akan memberikan jawaban bukan harapan. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih.